Mari kita membuka kitab suci. Pada hari ini kita akan membaca kitab Roma pasal yang kedua, ayat 11 sampai ayat 16. Roma pasal kedua, ayat 11 sampai ayat ke-16. Saya akan membacakan buat jemaat sekalian. Sebab Allah tidak memandang bulu. Sebab semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa tanpa hukum Taurat. Dan semua orang yang berdosa di bawah hukum Taurat akan dihakimi oleh hukum Taurat. Karena bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah, tetapi orang yang melakukan hukum Tauratlah yang akan dibenarkan. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka, dan suara hati mereka turut bersaksi, dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami telah membaca firman, dan biarlah firman boleh mengoreksi kehidupan kami. Kami juga memohon kiranya firman boleh menjadi terang yang menuntun kehidupan kami. Karena itu bukalah hati kami, bukalah pikiran kami, sehingga ketika Engkau menyingkapkan hikmat-Mu kepada kami boleh memahaminya. Kami boleh menyimpannya seperti harta yang berharga di dalam hati kami, dan kami digerakkan untuk melakukannya. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, di bagian ini Paulus menempatkan baik orang Yahudi maupun orang Yunani di dalam keadaan yang sama. Sama-sama apa? Sama-sama berdosa. Baik mereka yang dapat Taurat maupun mereka yang tidak mendapat Taurat, sama-sama berdosa. Dan karena sama-sama berdosa, sama-sama akan ada di bawah penghakiman Allah. Maka tidak ada keistimewaan bagi mereka yang mempunyai hukum Taurat. Di dalam pengertian ada atau tidaknya hukum Taurat, mereka akan dihakimi dengan standar yang sama. Mereka akan dihakimi oleh karena dosa mereka. Mereka yang ada hukum Taurat tapi melanggar dan berdosa, maka adanya Taurat tidak membuat sebuah pengecualian. Tetap mereka akan dihukum karena melanggar hukum Taurat. Mereka yang tidak ada hukum Taurat tidak bisa berdalih. Saya kan nggak ada Taurat, saya tidak tahu. Mereka tetap akan dihukum karena mereka berdosa dan melawan Tuhan. Maka dengan demikian kita melihat bahwa adanya Taurat tidak membuat mereka kebal terhadap hukuman. Tidak. Justru dengan adanya Taurat seharusnya mereka mengerti bahwa mereka tidak sanggup memenuhi tuntutan Taurat. Taurat membuat mereka memahami bahwa saya mendapatkan tuntutan dari Tuhan dan saya tidak sanggup untuk melakukannya. Dan karena itu saya ada di bawah penghakiman Tuhan. Sedangkan bagi mereka yang tidak ada Taurat juga tidak ada alasan bagi mereka. Karena apa yang ada di dalam hukum Taurat itu sebetulnya sudah diberikan oleh Tuhan, tertulis dalam hati mereka. Jadi ketika di dalam pasal 1 dikatakan bahwa Tuhan menyatakan keberadaannya di dalam hati manusia, ia menyatakan dirinya kepada manusia, sehingga manusia mengerti dia ada, dan manusia tidak bisa berdalih lagi. Kalau ada manusia mengatakan, aku tidak mempunyai pengetahuan akan Allah, dia tidak terbela, kata Paulus. Nah, dalam bagian ini kita melihat bukan hanya sekedar pengetahuan bahwa Allah itu ada, tetapi Allah juga menanamkan di dalam hati manusia pengertian bisa membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Sekali lagi saudara-saudara sekalian, hal natural yang ditanamkan di dalam diri manusia sebagai peta teladan Allah. Dalam pasal 1 dijelaskan bahwa manusia bisa mengerti Allah itu ada.
lewat ciptaan dan lewat sesuatu yang ditanamkan Allah dalam diri manusia, yang disebut sebagai perasaan beragama oleh Johannes Calvin atau sensus divinitatis. Manusia memahami bahwa Allah itu ada. Meskipun pengertian adanya Allah itu tidak sampai menuntun kepada keselamatan, karena itu membutuhkan wahyu khusus, yaitu kitab suci. Tetapi pemahaman itu sudah cukup membawa manusia memahami bahwa dunia ini diciptakan oleh Allah yang dahsyat. Dan bukan hanya itu saja, di bagian ini kita memahami bahwa Allah juga menanamkan di dalam peta teladan Allah kapasitas moral. Manusia dicipta sebagai makhluk bermoral, sehingga meskipun Allah tidak memberikan hukum tertulis kepada mereka, manusia bisa mengerti apa itu baik, apa itu jahat. Dengan demikian, kalau mereka sudah mengerti apa itu baik, apa itu jahat, di dalam kitab Roma pasal 1 dikatakan, mereka tahu kalau mereka melakukan itu, mereka akan dihukum oleh Allah. Nah, saudara-saudara sekalian, ketika mereka sudah memahami itu dan mereka melanggar, maka tidak ada excuse bagi mereka. Mereka tahu mereka tidak boleh melakukan hal itu. Mereka tahu mereka ada tuntutan untuk melakukan hal yang sebaliknya. Saudara sekalian, apabila ada suatu bangsa yang tidak ada Taurat, mereka bisa melakukan apa yang baik dan menghindari yang jahat secara sesuatu pemahaman natural. Maka ketika mereka bisa melakukan yang baik, meski mereka tidak ada Taurat, menunjukkan bahwa hukum Taurat itu tertulis di dalam hati mereka. Dalam bahasa Alkitab demikian. Misalnya saudara-saudara sekalian, kita menjumpai kesamaan, sebagian besar kita akan jumpai dalam kebudayaan. Mereka menghormati orang tua mereka. Dan menghormati orang tua itu dianggap sebagai sesuatu tindakan yang baik, sesuatu tindakan yang terpuji, sesuatu tindakan yang sangat unggul. Maka saudara-saudara sekalian, kalau ada orang mengatakan, tadi saya ketemu preman di jalan, mengganggu seseorang teman saya pukul preman itu sampai jatuh ke dalam selokan. Orang memuji saudara. Ada semacam perasaan, wah kamu membela orang tertindas, kamu melawan yang jahat, kamu menolong yang lemah, tindakanmu terpuji. Terus kemudian setelah temannya mengatakan, wah saya bangga punya teman seperti kamu ya. Kamu berani, kamu membela yang lemah, kamu meresikokan diri sendiri. Kamu kemudian melawan yang jahat, sampai akhirnya memberi pelajaran pada orang yang mau berbuat kejahatan. Terus dia lanjutkan, sampai ke rumah teman, papa mamanya keluar, dia marah-marahin teman saya dorong masuk selokan. Lalu orang mengatakan, wah kamu kurang ajar sama orang tua. Lalu temanmu gimana? Teman saya bersorak, kamu memang temanku sang pembela gitu. Temanmu juga kurang ajar gitu kan ya. Nah saudara lihat ya, sama-sama ada orang yang mau menyakiti orang lain, ada kecenderungan itu. Tapi ada semacam sense, ini kalau orang tua marah sama anaknya, biasanya ada semacam perjanjian di antara orang tua dan anak. Dan mungkin anak ini melanggar perjanjian itu. Kalaupun orang tua itu melakukan sebuah kesalahan, tidak sepatutnya orang yang lebih tua diperlakukan seperti itu. Ada semacam sesuatu perasaan yang sama saudara. Ada semacam sesuatu prinsip universal yang ditanamkan di dalam hati manusia. Mengapa kita bisa menjelaskan bahwa hal itu baik dan mengapa bukan yang sebaliknya? Mencuri saudara, mencuri itu sesuatu yang jahat. Atau menepati janji itu sesuatu yang baik. Dan bukankah itu menjadi prinsip dasar di dalam semua hukum perdagangan, menepati perjanjian. Saudara bayangkan jika tidak ada trust di dalam masyarakat, perdagangan tidak akan jalan. Mengapa kita bisa berdagang? Karena kita sama-sama diikat oleh satu nilai yang sama. Kita harus memberikan janji dan kita harus menepati janji. Jikalau perkataan seseorang tidak bisa dipegang, jikalau di dalam masyarakat tidak ada trust, maka tidak akan ada perdagangan. Iya kan saudara? Kalau nggak ada trust, bagaimana ada bisnis? Bagaimana ada ekonomi? Bisnis kan urusan trust. Nah, maka setiap orang yang mau masuk dalam arena bisnis yang beretika, pasti semuanya sama. Kita harus bisa dipercaya. Misalnya saudara beli ke warung, Bu, beli obat sakit kepala, nih obat sakit kepala. Terus kita lihat, kedaluarsa, oh masih tahun depan. Kita minum saudara, sakit perut kita. Kan kita bingung, terus kemudian kita gosok-gosok, loh kok ada luntur? Anda kena prank, sebetulnya sudah kedaluarsa tahun lalu. Lah ini kan berarti tidak bisa dipercaya. Saudara, ini masalah urusan tanggal, saudara beli roti, beli obat,
tanggal kedaluarsa. Itu membutuhkan trust, saudara. Andai kata semua janji mereka tidak bisa dipegang, saudara beli barang itu gimana caranya? Bawa mikroskop, dicek gimana caranya bahwa ini betul-betul tidak ada racunnya gitu. Ya, ketika saudara beli pulsa gitu ya, ketika sudah, loh kok nggak masuk? Ternyata tidak dijamin masuk gitu. Nah, saudara kan, ya coba saja mas, 10 kali isi berapa kali yang masuk, wah celaka gitu kan ya. Tidak ada agreement, tidak menepati janji, maka perdagangan tidak mungkin berjalan. Ya, mas kasih DP dulu, nanti barangnya buat mas. Oke, kasih DP berapa? 10%, saya kasih 10%. Loh kok barangnya diambil orang? Kan aku nggak janji mas. Wah gawat kalau dunia seperti ini. Saudara, ini hal yang sangat simpel. Roda perputaran ekonomi, bisnis manusia. Ternyata di belakang semua hal yang kelihatannya sifatnya material, ada hal-hal substansis yang bersifat moral, yang kalau tidak ada dalam masyarakat, tidak jalan. Dan di dalam bisnis serta ekonomi, trust itu menjadi satu penting. Janji dan perjanjian, baik itu yang tertulis maupun yang tidak tertulis, itu yang menggerakkan masyarakat. Nah saudara sekalian, maka mereka yang mengkhianati janji, mereka yang melanggar perjanjian, itu akan dianggap sebagai manusia yang tidak bermoral, manusia yang boleh melakukan tindakan-tindakan tercela, seseorang yang mempunyai itikat yang sangat tidak baik di dalam masyarakat. Anda mau menikah, ya saya single gitu ya. Begitu sudah mau diketahui, ternyata istrinya 2 gitu. Ngakunya single, waduh saudara, itu akan menjadi satu kepahitan yang luar biasa. Kamu mengkhianati saya, katanya single, lah kok ternyata istrinya 2 gitu. Yang satu diumpetin di sana, satu umpetin di sini. Berarti tidak ada trust. Dia mau mengikat janji, tapi dia melanggar perjanjian dengan ketidakjujuran. Nah saudara, kita melihat ya, itu di hampir seluruh tempat mempunyai semacam standar yang relatifly boleh dibilang ada kesamaan. Sehingga dengan demikian, maka kita melihat ada sesuatu prinsip moral yang ditanamkan secara universal oleh Tuhan di dalam hati manusia. Maka secara instingtif manusia memahami tuntutan dari Taurat, meskipun mereka tidak diberikan hukum tertulis. Maka saudara sekalian, orang Yahudi akan dihakimi berdasarkan Taurat tertulis yang Tuhan wahyukan kepada mereka. Sedang mereka yang bukan Yahudi akan dihakimi berdasarkan prinsip moral natural yang diberikan dan ditanamkan dalam hati mereka oleh Tuhan. Nah saudara sekalian, baik mereka yang terima Taurat, mereka yang tidak terima Taurat, kriterianya sama, yaitu apakah mereka melakukan kehendak Tuhan atau tidak. Paulus mengatakan Allah tidak pandang bulu, kriterianya bukan mendengar. Kamu ada Taurat, kamu mendengar Taurat. Paulus mengatakan bukan itu sebabnya kamu dibenarkan. Kamu dibenarkan kalau kamu melakukan Taurat. Baru nanti di pasal 3 dikatakan, apakah ada orang yang melakukan Taurat? Paulus mengatakan tidak ada seorang pun. Semua orang mau selamat, lakukan Taurat. Lakukan Taurat dengan sempurna. Engkau yang tidak ada Taurat, engkau yang ada Taurat, lakukan Taurat dengan sempurna. Paulus mengatakan itu prinsip dasar penghakiman. Dan faktanya tidak ada seorang pun yang sanggup melakukannya. Maka kemudian Paulus masuk di dalam tema mengenai pembenaran di dalam Kristus. Bahwa di dalam Kristuslah maka manusia mendapatkan pembenaran dan keselamatan. Nah saudara, di dalam ayat 12 yang kita baca tadi, dicatat mereka yang berdosa tanpa Taurat akan binasa tanpa Taurat. Kata binasa di sini menunjukkan binasa yang sifatnya kekal. Jadi di sini bicara mengenai binasa yang selama-lamanya, bukan binasa yang sementara, tetapi binasa selama-lamanya. Mereka yang berdosa tanpa Taurat akan binasa tanpa Taurat. Itu sebabnya saudara sekalian, maka pemberitaan Injil menjadi begitu penting, karena Alkitab menyatakan demikian. Mereka yang tidak pernah mendengar Injil bukan tidak bersalah, mereka tetap berdosa, mereka tetap menekan kebenaran Allah. Mereka tetap menggantikannya dengan dusta dan menolak untuk menyembah Allah yang benar. Sehingga mereka akan dihukum. Ya, menggunakan kata binasa tadi menggunakan kata apolimi, yaitu eternal destruction. Kehidupan tanpa Tuhan yang benar adalah kehidupan yang sifatnya self destruction.
Nah saudara, kemudian kita sedikit melompat ke ayat 16, kita bahas terlebih dahulu. Karena nanti kita akan membahas ayat-ayat yang bersifat nurani di dalam bagian yang terapit di antara 12 dan 16. Tapi dalam ayat 16 kita bahas dulu. Ada beberapa hal yang kita dapatkan dalam ayat 16. Yang pertama, di situ dikatakan Allah akan menghakimi yang tersembunyi. Menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia, yaitu apa yang tersimpan di dalam hati. Jadi Allah akan mengadili dan dia sanggup untuk mengadili yang tidak bisa kita buka kepada orang lain. Hal yang kita sembunyikan, bahkan hal-hal yang kita sembunyikan di dalam hati kita, Allah mengetahui dan Allah sanggup untuk menghakimi. Saudara sekalian, salah satu hal yang sulit dihakimi adalah motif. Saya ambil satu contoh kasus yang belakangan ini sangat viral dan kemudian dibahas di berbagai macam media. Misalnya kasus pembunuhan Brigadir Joshua. Saudara bisa menemukan fakta bahwa ada seseorang yang mati. Ditemukan fakta bahwa matinya terbunuh. Ditemukan fakta bahwa ada yang membunuh. Lalu kemudian yang membunuh diajukan ke dalam pengadilan dan diberikan hukuman. Tetapi ada satu yang tidak bisa. Yang sampai hari ini tidak bisa diungkap. Mungkin mereka juga sudah tahu. Tapi mungkin bukan mereka anggap tidak boleh diketahui oleh publik. Oleh karena alasan-alasan yang mungkin bagi mereka belum siap untuk dibongkar. Apakah mungkin itu bersikap aib atau sesuatu apa? Saya tidak tahu. Tetapi ada satu yang tidak dibongkar ke kita, saudara, yang membuat kita seolah-olah menjadi penasaran dan kita dibiarkan bingung begitu saja. Yaitu masalah motif, saudara. Kenapa dibunuh? Oh, ini karena istri saya diperlakukan dengan tidak baik, tidak senonoh. Benarkah demikian? Tampaknya publik akan mengatakan alasan itu dibuat-buat. Oh, dia ini seorang yang tidak sopan, begini. Ada begitu banyak alasan, tetapi publik mengatakan tampaknya tidak seperti itu. Dan sampai hari ini ada begitu banyak teori. Silakan saudara baca sendiri, silakan saudara mau percaya yang mana. Saya bukan ahli di bidang itu. Dan saya bukan seorang pengamat polisi, bukan pengamat politik, saya tidak tahu. Tetapi poin saya adalah paling sulit bukankah menghakimi motif, motivasinya apa? Dan bukankah motif itu sangat penting di dalam kemudian kita memahami seluruh kasus. Memang keadilan berusaha ditegakkan. Tetapi saudara, jikalau motifnya ketahuan, bukankah nanti sesuatu cerita yang lebih besar itu bisa akan diterapkan dengan lebih baik dan penghakiman bisa lebih adil? Tapi manusia terbatas, saudara. Tetapi Alkitab mengatakan Allah bisa menghakimi yang tersembunyi dalam hati. Di hadapan Allah nanti tidak bisa, yang penting faktanya begini ya. Lalu kemudian yang penting sudah ada yang dibunuh, motifnya tidak tahu. Nanti di depan Allah langsung Allah ngomong motifnya begini, kita tahu semua langsung. Ya. Motifnya begini. Kamu melakukan jahat, kenapa? Karena begini, bohong, kamu begini. Allah bisa, saudara. Itu sebabnya dia adalah hakim yang terbaik. Dia adalah hakim terbijak. Dia adalah hakim yang paling adil. Karena dia sanggup mengadili yang tersembunyi. Maka kita beranikah menipu Allah? Beranikah tidak jujur di hadapan yang maha tinggi? Beranikah kita bermain-main politik di hadapan Allah yang melihat hati manusia, yang menerobos melihat hati kita? Biarlah kita jujur di hadapan Allah yang akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia. Mereka yang melakukan sesuatu secara sembunyi-sembunyi, disembunyikan di bawah tempat tidur, kata Amsal, akan dibongkar oleh Tuhan di atas atap. Demikian kata Amsal. Maksudnya apa? Kalau Allah mau membongkar sesuatu perkara bagi seseorang, maka itu terlalu mudah buat dia. Dia tahu apa yang kita sembunyikan. Bahkan disembunyikan di tempat yang paling privat. Sebuah tempat tidur menggambarkan sesuatu yang privat. Manusia menyembunyikan itu dalam-dalam. Tetapi Allah bisa mengetahui. Dan kalau dia mau, dia bisa membongkarnya di atas atap. Maksudnya semua orang bisa mengetahuinya. Karena dia adalah Allah yang berkuasa. Lalu saudara, selain dikatakan Allah adalah Allah yang menghakimi yang tersembunyi, yang kedua, Allah menghakimi melalui Kristus. Allah menghakimi melalui Kristus. Kedatangan yang pertama dikatakan anak manusia tidak datang untuk menghakimi. Anak manusia datang untuk melayani.
Anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang sesat. Tetapi di dalam kedatangan yang kedua, Bapa mempercayakan penghakiman itu kepada anak. Sehingga dikatakan Allah menghakimi yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus. Dan poin yang ketiga, dikatakan Allah melakukan penghakiman itu sesuai dengan Injil yang diberitakan Paulus. Hah? Allah menghakimi sesuai dengan yang diberitakan oleh Injil. Jadi berita Injil juga adalah berita yang memuat mengenai penghakiman. Sekali lagi saudara, Allah menghakimi yang tersembunyi oleh Kristus sesuai kata Paulus dengan Injil yang kuberitakan padamu. Berarti pada waktu Paulus memberitakan Injil, maka di dalam Injil yang lengkap, kita sudah membahas dalam pasal 1, ada berita mengenai siapakah Kristus. Ada berita mengenai dosa dan ketidakmampuan manusia. Dan yang ketiga, ada berita mengenai penghakiman. Baru kemudian ada berita mengenai keselamatan sempurna yang dikerjakan oleh Kristus. Ini adalah berita Injil yang lengkap. Maka saudara-saudara sekalian, meskipun Injil artinya adalah kabar sukacita, kabar yang baik. Kita pada waktu memasuki pasal yang 1 mengenai dosa manusia, kita sudah membahas. Ketika kita membahas kabar baik, kabar buruknya apa? Lalu kemudian kita memasuki waktu yang sangat panjang, cerita yang sangat panjang mengenai psikologi manusia berdosa. Dan di situ kita memahami kenapa Injil itu begitu perlu. Dan Injil salah satu hal yang paling penting adalah berita penghakiman. Maka ketika ada orang mengatakan, itu orang memberitakan Injil, tetapi yang diberitakan adalah penghakiman. Bagaimana mungkin engkau mengatakan dirimu mau mengabarkan berita sukacita? Kok yang diberitakan masalah penghakiman? Karena penghakiman merupakan salah satu elemen daripada cerita narasi Injil yang sejati. Paulus mengatakan, aku memberitakan pada kamu, engkau akan dihakimi oleh Kristus. Dan Kristus menghakimi hatimu sesuai dengan Injil. Sesuai dengan Injil. Ketika saudara pergi memberitakan Injil, Anda menyatakan betapa murah hatinya Allah, betapa besar cintanya, betapa berkuasanya Kristus, betapa saleh hidupnya, betapa adilnya Dia, betapa Dia bersedia untuk menerima engkau dan saya. Tetapi jangan lupa, bicara mengenai kita yang berdosa dan sudah sepatutnya dimurkai oleh Tuhan. Itulah berita Injil. Injil juga bicara mengenai dosa. Injil juga berbicara mengenai konsekuensinya, yaitu penghakiman Allah. Nah sekarang saudara, kita membahas ayat ke-14. Katakan Tuhan menaruh hukum moral, yaitu semacam sesuatu tuntutan Taurat di dalam hati yang ditanamkan Allah di dalam hati setiap orang. Jadi Tuhan menanamkan hukum moral dalam hati manusia. Mereka tidak membaca Taurat, tapi mempunyai intuisi mendasar mengenai apa itu benar dan apa itu salah. Mereka bisa memahami mana yang baik, mana yang tidak baik. Dan hukum tertulis dalam manusia ini memang tidak cukup untuk membawa kepada keselamatan, tapi cukup untuk menunjukkan bahwa manusia itu berdosa, bersalah, dan sudah sepatutnya dihukum. Nah itu bisa sampai begitu, wah ini salah nih, tidak benar nih. Wah sudah sepatutnya hal seperti ini dijatuhi hukuman. Nah saudara sekalian, kita kalau menyandingkan berbagai macam etika di dalam dunia ini, kita akan melihat adanya banyak kesamaan meski ada banyak perbedaan juga. Maka di dalam dunia filsafat misalnya, Immanuel Kant membahas mengenai categorical imperative. Ini dibahas Pak Tong panjang ya, saya tidak bahas lagi terlalu dalam. Tetapi saya cuma mau ada kutipan dari Kant yang penting mengenai hukum moral objektif itu. Ini tercantum di dalam batu nisannya Immanuel Kant, seorang filsuf Jerman. Saya bacakan, 2 hal memenuhi hati sanubari dengan rasa takjub, ini terjemahan dosen saya ya, takjub dan takzim gitu ya terjemahnya. Dengan rasa takjub dan takzim yang senantiasa baru dan semakin bertambah. Dengan kedua hal inilah pemikiran menyibukkan diri tanpa henti. Apa itu Kant? 2 hal yang membuat hatimu takjub itu. 2 hal yang membuat rasa ingin tahumu yang mendalam itu. Dikatakan
langit berbintang di atasku, ya, itu adalah penyataan Allah lewat alam, dan hukum moral di dalam diriku. Ini dua hal yang selalu membuatkan takjub dan takzim. Roma pasal 1 dan Roma pasal 2. Apa yang membuat dua hal yang memenuhi hati sanubari dengan rasa takjub dan takzim yang senantiasa baru dan semakin bertambah. Dengan kedua hal inilah pemikiran menyibukkan diri tanpa henti. Langit berbintang di atasku dan hukum moral di dalam diriku. Nah, saudara sekalian, itu sebabnya kan percaya manusia memiliki hukum moral universal. Meskipun dia jatuh di dalam pemahaman bahwa manusia itu bisa tahu yang baik dan jahat tanpa Tuhan. Sehingga nanti ketika sudah tahu mengenai baik dan jahat lalu ditanya, kalau begitu standarnya apa? Kalau orang Kristen mengatakan standarnya perkataan Tuhan yaitu Alkitab. Tetapi ketika kan ditanya standarnya apa? Nah, di situ dia mulai membangun dengan rasional bagaimana untuk memahami standar moral universalnya. Nanti teorinya macam-macam, Saudara. Misalnya salah satu teori yang terkenal itu universalitas maksim. Dia mencoba untuk mencari itu. Jadi maksim itu adalah pandangan baik dan benar secara pribadi. Misalnya saudara, saya bisa punya maksim begini. Adalah baik kalau menepati janji. Itu Pak Ivan kan? Iya, ini saya. Saya merasa tidak begitu. Saya merasa sebaliknya. Adalah baik tidak menepati janji. Oke, nggak apa-apa, itu maksimum. Mari kita lihat diuniversalkan. Kelihatan akan jadi apa? Adalah baik menepati janji secara universal. Seluruh dunia menepati janji. Oh, kelihatan baik. Adalah baik tidak menepati janji. Oh, masyarakat rusak. Jadi mana yang hukum moral universal? Maka saya bisa mengklaim saya punya maksim lebih universal dari kamu. Nah, ini cara Immanuel Kant untuk menunjukkan bahwa saya ini mengetahui prinsip moral yang universal, yaitu melakukan universalisasi maksim. Ya kan, jadi dibilang, Pak Ivan sudahlah berhenti jadi kerja begitu, kerja asuransi saja. Saya ditanya begitu. Wah, aku nggak bakat, saya bilang. Aku nggak bakat asuransi itu. Zaman sekarang itu asuransi itu hari depan gini-gini, dia ngomong macam-macam gitu. Ya itu buat kamu gitu. Buat kamu mungkin itu adalah hari depanmu, mungkin itu adalah sesuatu prospek yang sangat baik di hari depan. Tapi bukan panggilan saya dipanggil untuk memberitakan Injil. Saya ini hamba Tuhan, saya nggak mungkin jualan. Nggak apa-apa, sambil jadi pendeta jadi jualan asuransi juga bisa. Mati gitu, saya nggak bisa besuk nanti. Begitu jemaat lihat misalnya saya mau kunjungan di rumah sakit, bilang nggak ada. Gimana nggak ada di rumah sakit kok? Karena takut nanti habis misalnya didoakan terus, Anda sakit ini biayanya gimana? Udah mulai ini gitu kan ya. Anda punya jaminan yang mana dulu nih gitu kan ya. Jaminan keselamatan apa gitu kan. Rusak kan kalau saya misalnya jadi agen asuransi plus pendeta. Nanti orang kan melihat, wah ini ketemu saya ini apa. Setiap rapat penatua lalu kemudian sekaligus ya mumpung sudah semuanya rapat ya. Saya presentasi, wah celaka gitu ya. Diundang rapat juga jadi ketakutan kalau kayak begitu. Nah makanya saya mengatakan tidak bisa, saya panggilannya beda. Ya kalau kamu enjoy dengan itu dan kamu merasa itu sesuatu pekerjaan yang baik, ya kamu lakukan saja. Enggak Pak Ivan, ini saya tuh sangat terbeban sama Pak Ivan. Pak Ivan tuh ini gini-gini, coba dilihat nih, dihitung pensiunnya. Nanti waktu Pak Ivan pensiun tuh membutuhkan uang sekian miliar, sudah ada belum gitu? Belum ada, kamu mau kasih, Pak, ini caranya begini. Lewat kamu jadi ini nanti punya agent apa kamu bisa punya segini. Saya bilang enggak bisa, panggilan beda gitu. Enggak bisa, itu bisa dilakukan oleh semua orang. Lalu saya bilang sama dia begini, oke, kalau kamu mengatakan bahwa itu adalah sesuatu yang baik, maka semuanya menjadi agen asuransi, yang beli siapa itu? Itu prinsip universalisasi maksim. Tapi kalau kamu mengatakan baik buat kamu, lalu ada orang yang jadi petani, ada orang yang adalah baik menjadi misalnya menjadi seorang karyawan, ada menjadi pedagang di pasar. Ini dunia ini berjalan dengan baik. Seperti yang dikatakan di zaman reformasi, semua orang menyumbangkan keahliannya, baik itu dari yang paling besar maupun yang kecil, baik dari sektor jasa maupun sektor apapun diberikan, baik energi mulai apa. Kalau nggak ada yang ngolah bensin, kita mobilnya pakai apa dan sebagainya. Semuanya memberikan kontribusinya dan dunia berjalan lebih baik. Bukankah itu lebih universal maksimnya? Daripada semua orang harus jadi profesi tertentu, lebih baik setiap orang menekuni dan menjadi berkat, berjuang sekuat tenaga di dalam profesi masing-masing, menjadi yang terbaik sehingga yang lain dapat berkat. Nah ini prinsip universali maksim, bukan berarti tidak bisa dipakai sama sekali, tetapi tidak cukup.
Tidak cukup. Nah saudara, ini salah satu contoh di dalam sekuler bagaimana orang yang menggumulkan hukum moral universal yaitu Immanuel Kant. Dan Immanuel Kant ini mensyaratkan memang harus ada Tuhan, baru hukum universal ini berjalan. Tetapi Tuhan di dalam pemikiran Immanuel Kant hanya sebuah syarat supaya manusia ketika memikirkan hukum moral universal itu bisa menjadi logis. Kan bilang begini, kalau misalnya Tuhan nggak ada, maka tidak ada kekekalan jiwa. Kalau tidak ada kehidupan setelah kematian, maka keadilan itu sesuatu yang tidak ada. Banyak loh saudara, orang jahat mati itu nggak dihukum, senyum-senyum mati gitu ya setelah melakukan kejahatan. Lalu orang-orang tuh gondok yang disakiti sepanjang hidupnya, diteror, dibunuh keluarganya, nggak bisa berbuat apa-apa. Tapi kan mengatakan kalau misalnya ada kekekalan, kalau ada penghakiman, nanti orang itu akan dihakimi oleh Tuhan, maka masih ada keadilan. Maka dengan demikian melakukan perjuangan bagi keadilan dalam dunia ini masih make sense. Nah itu sebabnya maka Tuhan itu perlu ada. Maka bagi Kant Tuhan ada atau tidak ada itu mutlak ada, tetapi hanya sebagai sebuah syarat berjalannya etika. Bukan Tuhan yang secara pribadi baik dan kita berelasi dengannya. Nah saudara-saudara sekalian, nah itu Tuhan para filsuf ya, ini beda tema lagi. Bicara mengenai Tuhan para filsuf, Tuhan yang sebagai syarat. Tetapi poin kita adalah Immanuel Kant berbicara mengenai moral universal. Nah moral universal itu sesuatu yang objektif. Bukan semacam sesuatu perasaan belaka, tetapi ada semacam sesuatu suara yang menentukan secara objektif ini benar dan ini tidak. Maka disebut hukum. Hukum itu berarti tidak bergantung sama situasi. Hukum berarti sesuatu yang bersifat tetap. Hukum berarti mempunyai semacam sesuatu ketetapan tertentu. Ya, itu disebut hukum moral universal. Nah, saudara sekalian, di dalam ayat 15 Paulus mempertajam lagi. Di situ dikatakan istilah suara hati. Tuhan memberikan standar dan Tuhan memberikan suara hati. Suara hati ini disebut di dalam bahasa Inggris conscience ya. Lalu dalam bahasa Yunani disebut synedesis. Synedesis atau sunedesis. Nah, di dalam bahasa Arab kan nurani ya, nur itu katanya nur itu cahaya, nggak tahu saya benar apa nggak, saya diajarin dulu begitu. Nur itu cahaya gitu ya. Jadi ada semacam sebuah cahaya di dalam hati manusia. Conscience itu adalah nurani, synedesis di dalam bahasa Yunani. Nah nurani yang tercantum dalam ayat 15 ya, itu suara hati yang bersaksi, pikiran yang saling tuduh dan saling membela. Itu adalah kapasitas yang menyertai manusia. Nah binatang tidak dicipta punya nurani. Hanya manusia sebagai peta teladan Allah yang dicipta dengan nurani sehingga memiliki pertimbangan moral. Nah yang mengejutkan adalah nurani itu bisa mandiri dari kita ya. Kita ditegur nurani berarti kan kita tidak mau itu. Kita tidak mau melakukan itu, kita mau melakukan yang kita ingin tapi ditegur. Berarti nurani itu seolah-olah dalam satu fase itu adalah bagian kapasitas kita, tetapi dia berdiri dan menghakimi kita. Maka di sini tadi dikatakan mereka itu saling menuduh, saling membela. Jadi seolah-olah mandiri lalu membela. Saudara pernah nggak saudara ada hakim ya pakai baju jaksa lalu mengatakan, kamu bersalah, kamu tertuduh, tuduhanmu A, B, C, D. Terus dia ganti baju, duduk di kursi ini yang diadili, lalu bilang, saya tidak bisa begitu, saya mengajukan keberatan, saya tidak bersalah, gini. Terus kemudian dia pergi ke kursi hakim, dia yang menuduh, dia yang dituduh, dia yang memutuskan, saya putuskan tidak bersalah. Terus balik lagi ke kursi, asik gitu kan ya. Kalau sudah lihat ini lawak nih, enggak, itu yang tiap hari kita lakukan. Kita dituduh hati kita sendiri, kita membela diri kita sendiri, kita memutuskan diri kita sendiri benar apa salah. Itu kejadian sehari-hari. Nah, jadi di sini kita melihat nurani itu bagian dari kita, sesuatu yang Tuhan berikan. Tetapi ada saatnya dia seolah-olah itu mandiri dari kita dan memberikan pertimbangannya, bahkan melawan kita, saudara. Ya. Nah, ada saatnya orang tidak kuat menahan nuraninya. Tidak kuat menahan nuraninya. Saudara, salah satu kisah yang paling terkenal, saudara, salah satu novel yang saya paling suka, judulnya Crime and Punishment.
Crime and Punishment ditulis oleh Dostoyevsky. Dan itu Dostoyevsky itu adalah seorang pengkritik komunis karena pada waktu dia hidup, zaman itu komunis tumbuh subur di Rusia, dan sebagai seorang Kristen dia mulai memikirkan bahwa yang dibutuhkan Rusia itu adalah kasih Kristus dan bukan komunisme. Itu sebabnya dia berapologetika, dia melakukan pembelaan melalui sastra, melalui seni. Dan novel-novelnya seringkali berbicara mengenai kasih yang sederhana yang dibutuhkan oleh Rusia. Bukan kebencian, bukan dendam, bukan intelektual yang bersifat mau membunuh, tetapi hal yang sederhana yaitu cinta kasih Kristus. Dan dia seringkali menghadirkan tokoh intelektual yang bermasalah, lalu dia menghadirkan figur-figur sederhana yang lugu, yang polos sebagai lambang kekristenan. Dan di dalam tokoh ini ada tokoh namanya Raskolnikov, orang yang pemuda yang cerdas, brilian, sangat tertarik pada komunisme, namun sayangnya dia adalah seorang yang miskin. Maka kemudian dia meminjam uang, lalu kemudian tidak sanggup membayar, dan dia sangat marah sama seorang wanita tua yang meminjamkan uang padanya itu yang dianggap sebagai lintah darat. Dan dia mulai mengembangkan teorinya karena dia sudah sangat dikuasai oleh komunisme, bahwa sebetulnya lintah darat itu adalah pemeras, penindas, dan sudah sangat legal sekali seharusnya dia melakukan revolusi dan melakukan pembunuhan bagi pemilik kapital itu. Itu sesuatu yang baik, sesuatu revolusi yang sehat, dan itu dimulai dari pribadi. Saudara tahu ya teorinya akhirnya komunisme ya, bagaimana menggulingkan mereka yang menjadi penguasa modal lalu kemudian mengambilnya. Nah, ini bagaimana itu dilakukan bukan dalam skala nasional tetapi dilakukan dalam secara pribadi dulu. Maka kalau itu teori itu benar dan bisa dilakukan dalam pribadi. Nah, ini kan teori apologetiknya si Dostoyevsky ya. Kalau memang itu benar, maka coba kita uji konsekuensinya. Maka adalah saya akan bunuh dia. Dan itu legal, dan itu yang dilakukan saudara. Maka pada suatu kesempatan tidak diketahui, tidak ada CCTV zaman itu, Raskolnikov itu membunuh perempuan itu. Lalu setelah membunuh, tidak ada yang lihat, uangnya diambil, dia berhasil kabur. Dan dia senang sekali, seorang pemuda cerdas dengan teori yang canggih, dia berhasil melakukan sebuah kejahatan dengan sempurna. Nah, kan ada teori kejahatan sempurna itu kalau nggak salah saudara, yang saya baca-baca di saya bacanya bukan textbook hukum ya, saya baca koran lah, atau misalnya hukum dikatakan kejahatan sempurna adalah kalau ada orang tuh melakukan sebuah kejahatan yang hampir boleh dibilang nggak ketemu jejaknya. Jadi dia bisa menutupi jejaknya dengan baik. Nah saat itu Raskolnikov ini boleh dibilang hampir sempurna, nggak ada jejaknya, nggak ketemu saudara. Nah, saudara kalau sudah berhasil ya, saya berhasil melakukan kejahatan, sekarang saya kaya, saya punya uang, saya bisa membunuh orang yang seperti itu. Maka orang itu akan tenang kan hidupnya. Tidak dengan Raskolnikov. Dia berhadapan dengan sesuatu yang namanya hati nurani. Wah mulai terus gak enak, perasaannya mimpi lagi, bunuh, darahnya kemana-mana. Oh dihantui seperti itu saudara. Sampai akhirnya dia ketemu satu sosok figur yang selalu muncul dalam novelnya Dostoyevsky. Ada seorang pelacur yang bertobat. Namanya adalah Sonya, melambangkan orang yang pernah berdosa tapi diterima oleh Tuhan. Lalu kemudian si Sonya ini mendorong Raskolnikov ini untuk akhirnya berani mengakui perbuatannya. Dan akhirnya meskipun kejahatannya tidak diketahui, dia berani mengakui kejahatannya. Dia berani menerima konsekuensinya dan membuat hatinya tenang. Menarik ya, jadi ini mengenai nurani. Saya pernah baca saudara di berita kriminal itu. Seorang pemuda melakukan pembunuhan tidak terlacak setelah 2 tahun menyerahkan diri. Terus ditanya, loh kamu kenapa menyerahkan diri? Selama 2 tahun mimpi buruk tersiksa katanya. Akhirnya dia bilang saya yang membunuh orang itu, ditangkap sama polisi setelah 2 tahun lari saudara. Apa yang membuat itu dia tidak tahan saudara? Manusia punya hati nurani. Dan nurani itu seolah berada di depan dia dan selalu bilang, kamu dosa, kamu dosa. Dia musik, aku pernah nyolong Tuhan bagaimana ya, aku pernah nyolong, aku pernah bunuh, aku pernah melakukan, itu menyiksa, mengingatkan, kamu pernah berbuat salah, ayo akui. Nah saudara sekalian, hati nurani itu bersaksi dan kemudian menyiksa ketika orang itu melakukan kejahatan, mengingatkan orang untuk kembali di dalam jalan yang baik. Itu juga saya pernah bicara di sini mengenai Scarlet Letters ya. Scarlet Letters itu
scarlet letter, sorry. Scarlet letter itu huruf berwarna scarlet ya, yang ditulis yaitu huruf A, adultery. Ada seorang perempuan yang berzinah, lalu zaman abad pertengahan kan ditaruh satu tanda A, kamu pezina, ke pasar kemana diledek, diejek-ejek orang, dihakimi itu. Tapi lakinya siapa, perempuannya tidak mengaku. Sampai akhirnya perempuannya dihukum. Ternyata siapa saudara? Orang yang menghamili perempuan itu adalah seorang rohaniwan yang juga ikut mengadili perempuan itu. Munafiknya luar biasa ya. Tapi akhirnya orang itu ngaku saudara. Orang itu ngaku. Dia sudah tua, sakit-sakitan, dan dia cerita hari-hari ketika dilewati tahun demi tahun, dia melihat perempuan itu merasa menderita, dia lebih menderita, dan akhirnya dia lebih susah dari perempuan itu. Kenapa? Karena nurani. Nah, jadi dari kisah-kisah kehidupan seperti itu, baik yang merupakan novel maupun sesuatu dalam kehidupan nyata, maupun pengalaman kita sendiri, kita mengetahui bahwa Allah menciptakan di dalam hati kita nurani. Nah, saudara sekalian, nurani itu berkait dengan penghakiman di ayat ke-15. Mereka akan bersaksi, mereka saling menuduh, mereka saling membela, mereka bisa menegur kita, mereka bisa konflik dengan kita. Nurani itu pemberian Tuhan, maka itu sesuatu yang berharga, jangan ditekan, jangan dibuang. Nurani menjauhkan kita dari celaka, membawa kita berhenti dari dosa, bahkan menuntun kita pada Kristus. Jadi nurani itu fungsinya apa ya? Ya, dia secara ke depan kita bisa melihat itu sebagai sebuah guidance. Bisa misalnya secara negatif mengingatkan sebelum berbuat salah diingetin. Ya, itu gak boleh loh. Waduh, tapi ini kelihatan baik untuk diambil. Jangan itu mencuri. Nah, itu secara ke depan, secara negatif mengingatkan sebelum berbuat salah. Secara positif menganjurkan berbuat benar. Aduh, saya kasih pertolongan gak ya sama orang itu? Tolonglah, dia saudaramu loh. Dia sedang kesusahan, ayo tolong. Aduh, tapi aku lagi kesusahan sendiri. Itu perlu pertolongan. Kamu nanti bisa ada lagi. Ini perlu sangat mendesak. Tolong saudaramu. Nah, itu nurani, memberikan dorongan. Nurani juga bisa berfungsi monitoring, saudara ya, bersaksi, menghakimi. Misalnya menuduh tadi kita bicara, menghakimi ketika kita berbuat salah. Atau bahkan melindungi ketika berbuat benar. Jadi ketika saudara melakukan sesuatu yang benar, kemudian saudara dianiaya, nurani itu bersaksi. Ya, nurani bersaksi, kayak Luther itu loh. Nuraniku mendukung saya gitu. Tarik, berikan gitu. Tidak bisa. Nuraniku mengatakan aku benar. Jadi mau dipenjarakah, mau dibunuhkah, dia nuraninya plong. Seperti Paulus juga begitu, kamu mau bunuh saya, kamu mau bunuh apa, nurani saya bersih, nurani saya clear, kata Paulus. Saudara nanti cek ya, nurani bersih di kitab suci berapa banyak, saudara akan kaget. Wah, ini ternyata jarang dibahas di spiritual formation. Nurani yang bersih, nurani yang disucikan, ternyata banyak saudara. Paulus banyak bicara mengenai nurani yang bersih. Nah, misalnya saudara, kita buka yuk Kisah 23 ayat 1. Kisah Rasul 23 ayat 1. Saya bacakan buat saudara ya. Sambil menatap anggota-anggota mahkamah agama, Paulus berkata, "Hai saudara-saudaraku, sampai kepada hari ini aku tetap hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah, clear conscience. Aku hidup dengan hati nurani yang murni, tidak ada tuduhan, tidak ada salah. Aku berusaha untuk di hadapan Allah nuraniku murni, tidak ada tuduhan. Ya, jadi ketika aku melakukan hal ini, itu purely aku betul-betul melakukannya untuk Tuhan, tidak ada tuduhan. Ayat pasal 24 ayat 16. Pasal 24 ayat 16. Ini beberapa contoh ya. Sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Berusaha hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Yaitu dia berusaha untuk menyelaraskan tindakannya dengan hukum moral Tuhan. Sehingga mempunyai hati nurani yang murni. Ya.
Nah, jadi saudara-saudara sekalian, itu sebabnya meski Paulus menderita dan dianiaya, ia sadar, ia melakukan hal yang benar. Jadi dia mantap sekali, sudah tidak ada kesalahan lagi. Kadang kan kita pikir ya, aduh saya mengambil tindakan ini sama saudara saya atau sama keluarga saya, benar apa enggak ya? Ini kan masalah nurani, saudara. Wah, jangan-jangan saya salah loh. Aduh, saya hukum dia itu benar apa enggak? Nah, kalau kita punya clear conscience, benar kok. Loh, tapi kenapa begitu? Aku sudah melakukannya dengan nurani yang benar. Memang ada konsekuensi, tapi aku betul di hadapan Tuhan, aku jujur. Betul di hadapan Tuhan, aku tidak melakukannya dengan tipuan. Aku betul di hadapan Tuhan melakukan yang benar. Nah, ini penting sekali, saudara. Maka mau dipenjara kayak mau dianiaya, Paulus mantap sekali. Aku punya clear conscience. Saudara, Jimmy Cricket dalam kisah Pinocchio-nya Disney itu kan melambangkan hati nuraninya Pinocchio kan. Ya. Jadi ada Jimmy Jangkrik itu loh, yang kemudian sering menasehati Pinocchio itu sebagai hati nuraninya dia. Dan ada sebuah lagu yang sering dia nyanyikan, dia mengatakan begini, saudara. Always let your conscience be your guide. Always let your conscience be your guide. Ada lagu itu. Selalu dengarkan nurani kamu. Selalu jadikan nurani sebagai petunjukmu. Tapi yang jadi masalah adalah kita setuju, saudara, yuk dengarkan nurani kita. Tapi ketika muncul kata always, berarti asumsinya nurani tidak pernah salah. Maka kita mendengarkan nurani kita, karena nurani kita tidak pernah salah. Mari kita lihat gambaran yang umum berikutnya, yang saya cantumkan di brosur itu. Ada satu orang duduk di atas sini, satu malaikat, satu iblis. Wah, itu kan sangat populer sekali ya. Jadi satu malaikat, satu iblis. Yang malaikat ini selalu bisikin kita yang baik, yang iblis ini bisikin kita yang jelek. Selalu begitu kan. Jadi misalnya, kue itu sangat menggoda. Jangan, itu kan punyanya teman Cosmo gitu. Jangan diambil. Kapan lagi dia nggak tahu, begitu menarik. Terus kita ngeliatin gitu, iya ya kelihatan enak ya, ambil aja. Bodoh kamu, integritas kamu cuman habis karena gara-gara sebuah donat gitu. Satu bilang, justru karena itu cuma donat, habis makan minta maaf selesai. Ingat temanmu tuh lapar, dia makan sehari cuma sekali, donat itu yang terakhir, kamu tega makan. Gimana ya, aku juga lapar gitu ya. Ambillah, orang nggak makan sehari tetap hidup kok gitu kan ya. Nah kira-kira kayak gitu loh, saudara ya. Kalau di film-film kan kayak begitu. Nah, malaikat ini representasi nurani, iblis ini representasi godaan gitu. Tapi apakah benar kita harus selalu mendengarkan si malaikat? Karena asumsinya kalau begitu, nurani selalu benar. Apa kata Alkitab? Apakah nurani selalu benar? Alkitab mengatakan karena kita jatuh dalam dosa, nurani kita juga bisa tercemar, saudara. Itu sebabnya nanti kita tidak lanjutkan di hari ini, saudara. Nanti ada berikutnya, tenang saja. Ada 2 pasal khusus bahas nurani. Pasal 14 dan 15, nanti kita kenyang di sana, saudara ya. Nah, nanti kita kenyang di sana. Tetapi nanti saudara akan melihat ternyata di Alkitab itu nurani tidak sesedikit yang kita kira. Dan banyak problem perpecahan dalam jemaat itu masalah nurani. Ya, karena nggak bisa menempatkan nurani pada tempatnya. Dan nurani itu bisa salah, nurani itu tidak mutlak. Sehingga nurani itu harus senantiasa di-tune in dengan sang pemilik nurani, yaitu Kristus. Ya, jadi nurani itu harus di-tune in dengan Kristus. Misalnya Luther, saudara, itu benar. My conscience is captive to the word of God, kata dia. Nuraniku ini tertangkap, terikat kepada firman Tuhan, itu yang benar gitu. Nuraniku itu enggak mutlak, nuraniku enggak harus selalu benar. Tetapi aku berusaha untuk nuraniku senantiasa mau berpadanan dengan Kristus. Bisa enggak 100%? Enggak bisa. Itu sebabnya kita harus terus menerus nurani kita ini didekatkan kepada firman dan Kristus. Dan kita juga mesti menyadari nurani saya bukan yang paling mutlak. Kita harus saling belajar satu dengan yang lain. Nurani kita dipolusikan dengan banyak hal. Saudara bisa baca bukunya Pak Tong ya. Nurani suara setan atau suara Tuhan gitu kan ya. Jadi ini nuraniku kadang bisa jadi suara setan loh gitu. Bisa jadi suaranya Tuhan. Ini yang mana nih gitu kan. Nah itu kan pergumulan juga yang Pak Tong angkat di dalam buku itu. Ya. Nah
saudara-saudara sekalian, saya ambil contoh, Bapak mengatakan nurani tidak mutlak, harus senantiasa captive to the word of God. Contohnya apa kalau dalam Alkitab? Kalau dalam reformasi Luther misalnya. Dalam Alkitab contohnya apa? Banyak saudara. Saya ambil contoh misalnya Petrus pada waktu mau ke rumah Cornelius. Dia mimpi kan? Mimpi, terus ada binatang-binatang yang gak boleh dimakan. Tuhan bilang sembelih. Nuraninya bilang potong apa enggak saudara? Enggak kan? Nuraninya pasti gak bisa makan kayak begitu. Tapi dipotong enggak saudara? Dia kan disuruh Tuhan apain? Potong. Petrus taat gak? Petrus taat. Nah jadi nuraninya bilang jangan, Tuhan bilang lakukan. Berarti nuraninya tidak mutlak. Dan Petrus memilih lebih taat kepada Tuhan dan menyelaraskan nuraninya kepada kehendak Tuhan. Karena melalui background kebudayaannya dia, pengalamannya dia, itu menjadikan sesuatu yang tidak nyaman untuk dia melakukan. Jadi nurani juga bisa tercemar, nurani bisa menyimpang, sehingga nurani harus kembali berpadanan dengan kehendak Tuhan. Ini salah satu contoh dalam kitab suci. Nah sekarang pertanyaannya begini saudara. Petrus nuraninya kalau pakai bahasa Paulus ya, dia itu weak conscience, lemah. Karena lemah maka menjadi oversensitive, dia tidak bisa. Tuhan bilang boleh, dia tidak boleh. Kenapa dia mengatakan tidak boleh makan? Karena weak conscience. Nanti Paulus membedakan weak conscience, ada kemudian strong conscience, ya kan? Nah, weak conscience ini weak faith bukan saudara? Belum tentu loh. Dalam case Paulus dia imannya tuh baik, tapi nuraninya lemah. Nah itu sebab saya katakan saudara ya, orang yang lemah nurani belum tentu lemah iman. Maka nanti di dalam Roma pasal 14 ketika bicara kepada orang yang weak faith sama yang strong faith, di situ Paulus mengatakan kalian berdua sama-sama belajar. Kalian berdua sama-sama belajar. Paulus tidak mengatakan, oh ini yang strong faith lebih baik, strong conscience lebih bagus dari weak conscience. Enggak, dua-duanya sama-sama belajar. Kalau tidak punya potensi sama-sama jadi bidat. Sama-sama berdosa, sama-sama jadi bidat. Sehingga mereka harus saling mengasihi dan menghormati. Elia saudara, Elia tuh disuruh makan makanan yang dikasih gagak. Itu nuraninya pasti gak bisa terima saudara. Burung gagak kan najis, sekarang dia bawa makanan saya suruh makan. Tuhan saya suruh makan pakai sesuatu yang bekas bangkai itu loh. Burung gagak, bukan masalah kesehatan. Ini masalah kosher apa tidak, haram atau halal gitu. Jadi ketika Tuhan bilang makan, burung gagak Tuhan makan, ya dia makan gitu. Conscience-nya harus taat pada Tuhan, bukan pada prinsipnya sendiri. Nah jadi dari cerita-cerita Alkitab itu kita melihat, oh iya ya nurani itu juga bisa salah. Jadi ketika Jimmy Cricket mengatakan always, enggak always Jimmy. Yang always adalah kita harus senantiasa bertanya prinsip firman Tuhannya apa dan nurani kita terikat kepadanya. Nah tetapi kita juga tidak bisa paksa terlalu cepat ya. Alkitab nanti mengatakan ada masa di mana orang yang kuat nuraninya bersabar menanti yang lemah, tidak memaksakan. Nah saudara-saudara sekalian, jadi nurani itu bisa lemah, misalnya 1 Korintus 8 ayat 7 ya kan, itu bicara mengenai conscience yang lemah. Ini yang terluka 1 Korintus 8:12, ada nurani yang tercemar, ada nurani yang jahat dan sebagainya ya, ada nurani yang terselar gitu ya. Nanti kita akan pelajari itu dalam pertemuan-pertemuan selanjutnya. Nah saudara, kalau kita misalnya melihat ya case-case yang muncul di Roma 14 dan 1 Korintus 8 itu kan ada jemaat berantem gara-gara masalah nurani. Sekarang saya coba kontekskan perkelahian di Roma pasal 14 itu dalam kehidupan sehari-hari ya. Kira-kira seperti ini. Rudi itu orang yang nuraninya terganggu kalau main game. Main game itu hukumnya hukum setan lah gitu. Ia nggak nonton film, nggak nonton TV. Ya. Jadi nuraninya terganggu kalau ada orang Kristen kok main game, kalau orang Kristen kok nonton film, kok nonton TV. Nuraninya terganggu. Dia juga tidak mau makan makanan mahal saudara. Itu kafir itu. Dia tidak peduli pada penderitaan orang-orang yang susah. Jadi dia selalu pakai makanan yang paling murah. Ia tidak mau game, dia sukanya membaca buku, dia selalu memilih makanan yang paling murah, baru hatinya tenang. Tapi Rudi ini orang yang cinta Tuhan, orang yang rindu firman, orang yang bersandar pada Tuhan.
Oke, karakteristiknya begitu ya. Ya, ini sudah bisa bayangkan ya di Roma 14 tuh orang macam apa ya? Ini orang Yahudi gitu kan ya. Nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu, mestinya begini, mestinya begitu. Kalau lo kayak begitu kafir. Nah, kira-kira begitu ya. Nah, ini si Rudi nih yang nggak boleh main game, nggak boleh makan apa, itu nggak boleh ini, makan mesti yang murah, paling murah, hidup mesti begini. Lo kok lo kan main baca buku gitu kan ya. Lo kok tidur siang kerja, misalnya kayak begitu. Apakah zaman sekarang masih ada orang kayak begitu? Masih ada. Apakah kita mengatakan weak faith? Tidak, weak conscience. Belum tentu weak faith. Dia bisa sangat cinta Tuhan. Dia bisa sangat rindu firman. Dia bisa sangat taat pada Tuhan. Nah, saudara sekalian, kebalikannya si Sean. Nah, si Sean ini, ya, Rudi punya teman namanya Sean. Si Sean ini juga cinta Tuhan, rindu firman, taat pada Tuhan, pelayanan, tapi hobinya main game. Hobinya nonton, saudara. Dan dia baik-baik saja. Loh, aku nonton, aku main game, tapi aku kan melakukan tugasku. Aku ya kuliah, aku ya kerja, aku ya beribadah, aku ya pelayanan. Gak kalah sama si Rudi. Rudi baca buku, aku gak kalah banyak, tapi aku main game. Rudi juga pelayanan, aku juga pelayanan, tapi aku nonton. Iya kan? Rudi hemat, aku juga hemat, tapi aku makan enak. Nah, kira-kira seperti itu ya. Nah, jadi di sini dia adalah orang yang strong conscience. Dikatakan di dalam nanti Roma pasal 14 ayat 15. Nah, saudara, pada suatu ketika mereka ketemu. Mereka sama-sama syok, saudara. Rudi bilang, ada ya manusia liberal kayak Sean ya gitu. Antinomian, pemalas, pecinta anggur dan kemabukan itu. Iya kan? Orang Yahudi ketemu orang-orang, lu tuh makan persembahan berhala gitu. Kok bisa gitu? Itu makanan di persembahan di kuil. Emang kenapa? Gitu kan ya. Lu makan itu kan di persembahan. Lo kan ini semua berhala mati. Kenapa? Kan ada kebebasan di situ. Kafir kamu. Enggak, enak gitu ya. Antinomian, liberal, pecinta anggur, kemabukan. Nah, maka ini disebut weak conscience. Justru weak conscience itu takut karena dia lemah, dia takut untuk menyentuh. Dan justru yang judgmental itu adalah yang weak conscience. Maka di situ Paulus bilang, "Hei kamu yang weak conscience, yuk belajar lebih banyak. Coba lihat, ternyata makanan-makanan persembahan itu dikuduskan oleh Tuhan. Jadi tidak usah terlalu takut. Tapi kamu yang kuat conscience-nya ya, terima dong, jangan salah-salahin dulu. Kasihi saudaramu itu, kasih ruang untuk bertumbuh. Hei kamu yang lemah conscience-nya, coba belajar, jangan tuding-tuding begitulah. Dan kamu hati-hati ya, kalau kamu misalnya kurang hati-hati dan terus menerus judgmental, kamu akan jatuh di dalam ekstrim yang namanya legalisme. Jadi Paulus mengasihi mereka, menuntun mereka, memberikan peringatan pada mereka. Ya. Nah, jadi sebaliknya, si Sean mengatakan, ada manusia kayak Rudi ya. Gitu. Ini kan Farisi kaku. Bagaimana mungkin ada manusia seketat Rudi, legalis, pelembagaan Taurat, orang-orang yang diikat oleh segala macam ritual duniawi. Ini adalah musuh Tuhan, pembasmi sukacita. Iya kan, wah kayak gitu kan. Nah, lalu kemudian kalau ada ketemu Paulus, Paulus bilang, hati-hati loh Sean, kamu itu bisa jatuh dalam arogansi dan pride. Ya, wah saya kan saya juga terikat. Hati-hati, kamu juga bisa jatuh. Dan kamu jatuh pada arogansi dan pride. Dan kalau kamu nggak hati-hati, kamu akan jadi antinomian, betul-betul jadi liberal. Saudara, Paulus menegur bahkan orang yang strong conscience, saking strongnya mereka tuh datang ikut upacara penyembahan berhalanya. Bukan cuma makan saudara, ikut upacaranya gitu. Paulus mengatakan, kamu tahu nggak makanan itu ketika dipersembahkan, bukan dipersembahkan kepada Tuhanmu loh. Itu dipersembahkan pada dewa-dewa mereka. Bayangkan kamu itu perjamuan kudus, menerima roti dan anggur yaitu tubuh Kristus. Lalu kemudian kamu ikut di sana dan kamu menerima makan dari mejanya berhala. Bagaimana bisa? Maksudnya Paulus, kamu terlalu jauh nak.
Jadi di sini kita melihat ya, baik yang weak maupun strong conscience sama-sama ditegur, sama-sama dinasihati, sama-sama dirangkul dan disuruh saling mengasihi. Nah, maka kalau kita melihat lalu pengkutuban, aduh ini sebetulnya ceritanya bukan masalah Kristen enggak, Kristen ini masalah conscience gitu. Iya kan, saudara, kalau kita perpanjang masih banyak saudara hal-hal semacam ini, dan ini prinsip perlu kita secara doktrinal kita bereskan sehingga kita bisa menghadapi masalah seperti ini. Saya kan kadang-kadang ketemu sama orang mengatakan, Pak Ivan, itu ya ada orang Kristen sudah lahir baru, kenapa masih minum minuman soda? Gitu ya saya dalam hati gitu ya. Ini nuraninya weak apa strong kalau begini? Weak ya kan? Jadi dia tidak boleh. Oh, ada Kristen kok minum soda, minum Coca-Cola, Fanta dan sebagainya gitu. Bagaimana mungkin dia sudah Kristen kok begitu? Aduh gitu ya. Terus setelah panjang lebar bicara mengenai bagaimana pendidikan, bagaimana orang Kristen hidup, mengenai integritas dan sebagainya, saya bilang, saya juga kadang minum gitu ya. Mungkin dia mengatakan, ini juga pengikut iblis satu gitu ya. Mungkin ya, nggak tahu gitu kan ya. Tapi kan ini memang faktanya seperti itu. Kita boleh menunjukkan kasih, tapi Alkitab juga mengatakan jangan sampai kebebasanmu diambil. Ada kemerdekaan dalam Kristus. Kalau itu menjadi sesuatu concern pribadi silakan. Tapi jangan sampai, misalnya ada orang yang nuraninya oversensitif ya saudara, dia itu tidak bisa makan binatang. Orang Kristen misalnya makan ayam dia bisa nangis-nangis saudara. Ayam, kenapa kamu menjadi bangkai seperti ini? Di manakah keadilan? Bisa begitu saudara. Jadi dia kasihnya sup kentang, ya kan, sawi, kol gitu, dia makan gitu ya, paling kerupuk gitu ya. Tapi ayam pun dia gak tega, dia si kukuk itu, gitu kan ya, sudahlah ya. Nah oke lah kamu karena seperti itu kamu gak makan daging, tapi kemudian mengatakan dasar kamu semuanya pengambil nyawa gitu kan ya. Kamu pembantai ya kan, pembunuh daripada begitu banyak binatang dalam dunia ini, ya jangan begitulah gitu. Ya, nah jadi ada begitu banyak hal yang sebetulnya sifatnya itu nurani yang dimutlakkan jadi semacam seolah-olah doktrin keselamatan. Problemnya di situ. Sesuatu yang harusnya kita bisa tukar pikiran lalu tidak dimutlakkan, dinaikkan jadi kayak soteriologi. Debatnya kayak begitu. Masa Kristen gak Kristen dari minum minuman soda yang benar aja gitu ya. Kalau kita diskusi mengenai itu gak sehat dan sebagainya mungkin boleh gitu ya. Tapi ya apa benar? Gak sehat bagi satu orang lalu kemudian melarang gaya hidup bagi orang lain secara mutlak, itu juga tidak bisa saudara seperti itu. Ya, misalnya waktu itu ada yang kritik saya meskipun lewat orang lain ya, karena saya pakai waktu itu celana jeans saudara. Dan itu kan ceritanya kan bukan dalam kebaktian, saya nggak khotbah pakai celana jeans. Saya lagi jalan-jalan keluar pakai celana jeans. Kok pendeta pakai celana jeans ya? Nggak apa-apa sih, memang nuraninya dia nggak bisa nggak apa-apa gitu ya. Nggak apa-apa gitu. Tapi kalau kemudian Kristen nggak Kristen ditentukan pakai celana apa kan gawat gitu. Iya kan, wah celananya jeans, nggak Kristen nih. Ya nanti lama-lama, lu kok perempuan pakai celana panjang? Wah ini kekristennya diragukan. Nanti kalau gitu sebentar laki-laki pakai rok gitu. Ya nggak begitulah ya, zaman juga berubah gitu kan. Lalu kemudian iya itulah ada orang yang nggak terima orang rambutnya merah hijau kuning gitu ya. Tapi gimana ya kalau kamu nggak terima ya sudah, ada orang mau rambutnya merah hijau kuning ya biarkan dia kan gitu. Ya apakah orang itu pasti imannya lemah kalau rambutnya jadi hijau, jadi biru gitu kan ya. Kalau menurut dia itu estetis gitu kan. Ya kan? Itu kan masalah ya saudara mengatakan nggak pantas, oke lah itu nggak pantas. Itu bicara mengenai nurani, tapi jangan dijadikan seolah-olah ini orang nggak Kristen. Wah itu terlalu jauh. Nah jadi kita hindarkan hal-hal semacam itu. Saya kira dengan pemahaman teologi yang paling nggak secara mendasar mengenai tempat nurani di dalam kehidupan spiritual kita paling tidak sudah tidak lagi terjebak di dalam hal demikian. Nanti akan ada 2 pasal kita panjang lebar saudara. Sehingga nggak ada lagi cerita, kamu pakai tanda iblis, kenapa? Pakai vaksin. Lemah iman, nggak Kristen, kamu divaksin kan kemarin, dasar lemah, gitu kan ya. Waduh celaka, saya sama satu orang ditanya, Bapak waktu minum anggur ada alkoholnya nggak waktu perjamuan kudus? Wah saya kurang tahu, nggak perhatiin saya nggak perhatiin waktu perjamuan kudus tuh ada alkohol apa enggak. Kayaknya sih kayak
nggak tahu itu jus apa saya nggak ngerti gitu kan, kadang-kadang ada jus yang kayaknya juga agak begitu ya, saya nggak pintar membedakan itu. Tapi terus saya nanya poinnya apa? Poinnya karena kalau alkohol itu nggak Kristen itu. Ada yang sampai punya pandangan seperti itu dosa, itu nggak benar, itu apa segala macam. Terus Yesus nggak minum alkohol, lah kok begitu gitu ya? Ya anggur zaman Yesus itu jus anggur Pak, waduh gitu ya. Jus anggurnya sampai ada kalimat anggur yang baru jangan ditaruh di tempat yang lama karena ngembang. Oh jus itu bisa ngembang-ngembang gitu ya. Itu kan berarti ada semacam fermentasi kan, berarti itu ada alkoholnya kayak begitu. Itu jangan begitu dong. Kalau misalnya ada orang lalu kemudian secara nurani keberatan minum, tidak apa-apa juga kita menerima. Tetapi jangan sampai terjadi perselisihan di dalam gereja, lalu kemudian kita memutlakkan dan kemudian ingat saudara, yang weak conscience jatuh pada judgmentalism. Lalu kemudian yang strong conscience jatuh dalam arogansi dan bahkan kadang-kadang sudah begitu kan ditantangin kan biasanya malah lebih lanjut kan. Lu makan? Iya makan. Gak boleh. Oh gua makan gitu kan ya. Sampai kebablasan, sampai datang upacara makan ditegur sama Paulus gitu kan. Yang satu juga ini gak boleh, makan makin ketat, makin gak boleh. Paulus mengatakan justru arahnya kebalik, saling begini, saling mengasihi. Saya harap ini bisa menjadi exercise. Saya percaya saudara paling tidak dalam kehidupan kita pasti akan ada. Dan kalau misalnya saudara melihat saya menangani kasus-kasus keberatan nurani dengan cara seperti itu bukan cara pragmatis. Itu berdasarkan nanti saudara akan membaca ya, Roma pasal 14 dan 15. Ya, bagaimana nanti kita sudah sampai bagiannya, nanti saya akan lebih detail dan kemudian juga bicara mengenai ayat-ayat yang lain di dalam Korintus dan sebagainya sehingga kita bisa mempunyai pandangan yang lebih baik karena landasan praktika adalah teologi yang baik. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mempelajari hari ini pembukaan mengenai nurani. Tuhan sudah memberikan hati nurani kepada kami dan Tuhan tolong ada begitu banyak peran nurani di dalam kehidupan kami. Kami memikirkan mengenai diri kami dan nurani kami, tapi nanti kami juga harus membahas bagaimana seseorang bisa berelasi dengan orang Kristen yang lain yang mempunyai perbedaan di dalam soal nurani. Bagaimana kami bersekutu di dalam satu rumah Tuhan, satu kerajaan Allah. Bagi orang-orang lain yang mempunyai keberatan nurani yang berbeda dengan kami. Kami perlu menggumulkan hal itu ya Tuhan, karena hal itu menjadi bagian penting di dalam kami berelasi satu dengan yang lain sebagai anak Tuhan. Tolong kami mengikuti firman Tuhan sehingga kami boleh melihat teman yang berbeda dengan kami dengan kacamata kasih. Dan bukan kemudian akhirnya saling menuduh satu dengan yang lain, merasa diri kami paling hebat, tetapi kami belajar untuk melihat yang lain dengan mata belas kasihan, dengan mata kesabaran, dan juga dengan mata cinta kasih Tuhan. Dan kiranya nurani kami senantiasa berpaut kepadamu dan bersedia dirubah sesuai dengan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.